percobaan untuk UAS Keamanan Komputer dengan dosen pengampu Ibu Winda Apriandi, ST, MKOM. Untuk anggota kelompok ada Aisyah Syakira Purnama dengan NIM 213051148 dan saya sendiri Chandra Kusuma Hidayat dengan NIM 213051149. Pada video ini kami akan membahas hasil diskusi tugas kami mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Adapun soalnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mengamankan web server dan berikan contoh serangan dari keamanan web server. Yang kedua, jelaskan cara kerja digital signature dan berikan contoh penerapan digital signature. Yang ketiga, bagaimana cara mengamankan sistem informasi dan berikan contoh serangan dari keamanan sistem informasi. Dan yang terakhir, jelaskan teknik kriptografi dan berikan contoh penerapannya dari teknik tersebut secara spesifik. Baik, langsung saja ke pertanyaan soal nomor 1. Bagaimana cara mengamankan web server dan berikan contoh serangan dari keamanan web server? Sebelum membahas bagaimana cara mengamankan web server, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu web server. Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dengan menggunakan protokol HTTP atau HTTPS dari klien menggunakan aplikasi web browser untuk request data, dan server akan mengirimkan data tersebut dalam bentuk dokumen HTML. Namun dari berbagai kelebihan aplikasi web dalam dunia internet juga memiliki kerentanan keamanan, seperti serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk cara mengamankan web server terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, selalu menggunakan akses SSH. SSH adalah protokol jaringan yang dilengkapi dengan fitur enkripsi, kriptografi sehingga lebih aman saat melakukan login server dibandingkan login secara langsung. SSH juga menawarkan keamanan level tertinggi, sehingga sampai sekarang ini akses remote server menggunakan SSH adalah pilihan paling tepat, dan juga SSH lebih ringan. Yang kedua, merubah port standar. Dengan merubah port default akan membuat orang lain kesulitan saat mengakses server. Selain itu, dengan port SSH sudah tidak standar lagi akan mencegah dari skrip jahat yang mencoba masuk lewat port standar yang belum diganti. Yang ketiga, setting konfigurasi firewall. Firewall berfungsi untuk memblokir akses ilegal ke dalam jaringan server seperti serangan brute force, blokir IP, SQL injection, dan lainnya. Dan firewall juga memiliki tugas untuk mengelola dan memantau trafik keluar masuknya pada server sesuai dengan konfigurasi security yang sudah ditentukan. Selanjutnya, menggunakan SSL. SSL memungkinkan komunikasi antar server dan web browser berjalan dengan aman tanpa adanya hacker yang bisa mencuri datanya. Karena SSL sekarang ini sudah menggunakan enkripsi 256 bit yang tidak mungkin bisa ditembus oleh hacker dengan waktu yang sangat singkat sekali. Selanjutnya ada install antivirus. Untuk menjaga keamanan server Anda masih memerlukan adanya antivirus. Antivirus ini terbukti lebih ampuh untuk mencegah serangan malware dan virus yang mengarah pada server. Biaya yang Anda keluarkan untuk invest antivirus ini jauh lebih murah jika dibandingkan server rusak karena terkena serangan malware yang mengakibatkan website down. Dan yang terakhir, selalu update server. Update server ini tujuan utamanya adalah menyempurnakan fitur-fitur yang ada dan menutup bug yang ada. Jadi, jika suatu waktu ada notifikasi update server, lebih baik segera dilakukan saja, karena ini memiliki kaitan penting dengan keamanan server website Anda. Selanjutnya ada contoh serangan pada web server. Yang pertama ada malware. Malware merupakan perangkat lunak yang diciptakan untuk memasuki dan merusak sistem komputer, mengambil data pribadi, atau mengendalikan komputer tanpa izin si pengguna. Dan yang kedua ada SQL injection. Teknik yang digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan pada sistem basis data dengan memasukkan perintah SQL yang tidak diinginkan melalui from input atau URL.
Ini dilakukan dengan menyisipkan kode SQL yang tidak sah ke dalam input yang diterima oleh aplikasi web yang mengirimkan perintah SQL ke basis data. Dan attacker dapat menggunakan SQL injection untuk melakukan aksi seperti mengambil data, mengubah data, atau menghapus data dari basis data. Selanjutnya ada cross-site scripting. Serangan ini dapat dilakukan dengan menyisipkan kode atau script ke dalam input yang diterima oleh aplikasi web seperti from input, query string, atau cookies. Kode atau script ini dapat digunakan untuk mengambil data pengguna, mengubah tampilan halaman web, atau mengeksekusi aksi tidak diinginkan di sisi kliennya. Dan yang terakhir ada distributed denial of service. Serangan jaringan yang mencoba untuk menyebabkan kegagalan pada sistem atau jaringan dengan menghabiskan sumber daya yang tersedia. Serangan ini dilakukan dengan cara mengirimkan permintaan yang berlebihan ke server atau jaringan yang dapat menyebabkan kegagalan karena kelebihan beban. Lanjut soal yang kedua, jelaskan cara kerja digital signature dan berikan contoh penerapan digital signature. Sebelumnya, digital signature adalah suatu metode yang digunakan untuk menyertakan tanda tangan elektronik pada dokumen atau pesan elektronik. Tanda tangan ini digunakan untuk menyatakan bahwa dokumen atau pesan tersebut dibuat atau diterima oleh pihak yang ditentukan dan tidak telah diubah sejak ditandatangani. Dan digital signature ini menggunakan teknologi kriptografi untuk menghasilkan tanda tangan yang unik yang dapat digunakan untuk memverifikasi integritas dokumen dan autentisitas pengirim. Berikut cara kerja digital signature. Yang pertama, pengirim pesan akan menghitung messages dari pesan. Messages ini diperoleh dengan mengubah pesan M dengan fungsi hash satu arah. Selanjutnya terjadi enkripsi pada messages menggunakan algoritma kriptografi kunci privat seperti algoritma RSA. Hasil enkripsi inilah yang dinamakan sebagai digital signature. Selanjutnya, digital signature diletakkan pada pesan M, lalu pesan M yang sudah ditandatangani dengan S akan dikirim menggunakan suatu saluran komunikasi. Selanjutnya, ini merupakan beberapa contoh penerapan digital signature. Yang pertama ada investasi, surat bisnis, proses produksi, transaksi kartu kredit, dan yang terakhir tanda tangan elektronik. Soal yang ketiga, bagaimana cara mengamankan sistem informasi dan berikan contoh serangan dari keamanan sistem informasi. Berikut beberapa cara untuk mengamankan sistem informasi. Membuat kebijakan untuk mengenangani informasi, menggunakan enkripsi untuk mentransfer data, memilih software yang aman, meningkatkan keamanan password, menggunakan komputer pribadi, mematuhi aturan keamanan, meningkatkan kesadaran keamanan, dan yang terakhir, menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Contoh serangan keamanan sistem informasi. Yang pertama ada crypto mining. Malware dan info stealer yang menyerang pemilik mata uang kripto untuk menukarkan alamat dompet mereka. Selanjutnya ada social engineering. Dilakukan dengan menggabungkan serangan lainnya untuk membuat korban mengklik tautan, mengunduh perangkat lunak jahat, atau mempercayai sumber atau situs berbahaya. Clickjacking, serangan pada aplikasi web yang membuat korbannya secara tidak sengaja mengklik elemen halaman pada web. Selanjutnya ada SQL injection. Injeksi berupa perintah SQL yang diinjeksikan ke dalam data plain input untuk mempengaruhi eksekusi SQL command yang telah ditentukan. Selanjutnya ada cross-site scripting, sebuah jenis injeksi berupa script berbahaya yang diinjeksikan ke sebuah situs rentan maupun terpercaya. Credential Reuse, malware dan info stealer menyerang pemilik mata uang kripto untuk menemukan alamat dompet mereka. Dan ada denial of service, cyber attack yang berusaha melumpuhkan sebuah website sehingga tidak bisa diakses oleh penggunanya. Kebocoran data atau disebut juga transmisi data yang tidak sah ke tujuan atau penerima eksternal. Hacking, menerobos pengguna komputer milik pihak lain, dan yang terakhir ada
man in the middle. Soal yang keempat, jelaskan teknik kriptografi dan berikan contoh penerapannya dari teknik tersebut secara spesifik. Yang pertama ada substitusi. Jenis metode enkripsi di mana setiap satuan pada teks terang digantikan oleh teks tersandi dengan sistem yang teratur. Langkah pertama adalah membuat suatu tabel substitusi dapat dibuat sesuka hati dengan catatan bahwa penerima pesan memiliki tabel yang sama untuk keperluan dekripsi. Bila tabel substitusi ini dibuat secara acak, akan semakin sulit pemecahan ciphertext oleh orang yang tidak berhak. Metode ini dilakukan dengan mengganti setiap huruf dari teks asli dengan huruf lain sebagai huruf sandi yang telah didefinisikan sebelumnya oleh algoritma kunci. Bisa dilihat dari contoh, ada plain text dengan kata belajar bersama dan hasil enkripsinya yaitu EBUTWTO dan seterusnya. Jadi metode ini menggantikan tiap huruf plain text menjadi huruf lain. Selanjutnya ada blocking. Sistem enkripsi ini terkadang membagi plain text menjadi beberapa blok yang terdiri dari beberapa karakter, kemudian dienkripsikan secara independen. Caranya itu plain text dituliskan secara vertikal ke bawah berurutan pada jalur dan dilanjutkan pada kolom berikutnya sampai seluruhnya tertulis. Ciphertextnya adalah hasil pembacaan dari plain text secara horizontal berurutan sesuai dengan bloknya. Yang dimana hasil enkripsi dari metode ini adalah MJ, MBRE, ERER, LSAA. Selanjutnya ada permutasi. Teknik ini memindahkan atau merotasikan karakter dengan aturan tertentu. Prinsipnya adalah berlawanan dengan teknik substitusi tadi. Caranya yaitu, sebelum dilakukan permutasian, umumnya plain text terlebih dahulu dibagi menjadi blok-blok dengan panjang yang sama. Plain text akan dibagi menjadi blok-blok yang terdiri dari 6 karakter dengan aturan pemutasian sebagai berikut. Dari contoh ini terjadi pemindahan atau merotasikan karakter, misalnya 6 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 3, dan 6 ke 1. Selanjutnya ada ekspansi, yaitu suatu metode dengan mengacak pesan dengan memelarkan pesan itu dengan aturan tertentu. Salah satu contoh penggunaan teknik ini adalah dengan meletakkan huruf konsonan atau bilangan ganjil yang menjadi awal dari suatu kata di akhir kata itu dan menambahkan akhiran an. Jika suatu kata dimulai dengan huruf vokal atau bilangan genap, ditambahkan akhiran i. Yang dimana di sini plain text-nya belajar bersama menjadi 6i ELAJARBAN ERSAMABAN. Dan yang terakhir ada pemampatan, yaitu mengurangi panjang pesan atau jumlah bloknya dengan cara lain untuk menyembunyikan isi pesan. Langkahnya dengan menggunakan cara menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Karakter-karakter yang dihilangkan disatukan kembali dan disesuaikan sebagai lampiran dari pesan utama dengan diawali oleh suatu karakter khusus. Dalam contoh menggunakan karakter bintang. Bisa dilihat dari contoh blok huruf B, A, R, E, A yang di blok hitam dihilangkan, lalu hanya ditampilkan blok huruf yang tidak terblok hitam. Lalu blok hitam ditampilkan lagi dan digabung dengan blok huruf yang tadi ditampilkan dan ditambahkan tanda bintang. Mungkin cukup penyampaian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, langsung saja kepada soal nomor 1. Sebelumnya kita harus mengetahui nih apa itu web server. Web server itu adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dengan menggunakan protokol HTTP atau HTTPS dari Silent menggunakan aplikasi web browser untuk request data dan server akan mengirimkan data dalam bentuk dokumen HTML. Terus bagaimana sih cara mengamankan web server itu sendiri? Nah, yang pertama itu selalu menggunakan akses SSH. Nah, SSH itu sendiri adalah protokol jaringan yang dilengkapi dengan fitur enkripsi kriptografi sehingga lebih aman saat melakukan login server dibandingkan login secara langsung. Yang kedua adalah merubah port standar. Dengan merubah port default akan membuat orang lain kesulitan saat mengakses server. Selain itu, dengan port SSH sudah tidak standar lagi, akan mencegah dari script jahat yang mencoba masuk melewati port standar yang belum diganti, seperti itu. Yang kedua ada setting konfigurasi firewall. Nah, di firewall ini berfungsi untuk memblokir akses ilegal ke dalam jaringan server seperti serangan brute forces, blocking IP, SQL injection, dan lain-lain. Nah, jadi di setting konfigurasi firewall ini juga bisa langsung memblokir gitu akses-akses atau yang bisa mendeteksi adanya serangan brute forces, blocking IP, SQL injection, dan lain-lain seperti itu. Yang kedua, yang keempat menggunakan SSL. SSL ini memungkinkan komunikasi antara server dan web browser berjalannya dengan aman tanpa adanya hacker yang bisa mencuri datanya. Karena SSL sekarang ini sudah menggunakan enkripsi 256 bit yang tidak mungkin bisa ditembus oleh hacker dengan waktu yang sangat singkat sekali. Nah, untuk menggunakan SSL ini juga bisa kayak jadi kita tuh bisa komunikasi antara servernya dan si web browsernya karena dia menggunakan enkripsi yang lumayan cukup banyak atau besar. Jadi si SSL ini lama gitu untuk bisa dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Dilanjut dengan menginstal antivirus. Nah, di sini juga sangat penting ya teman-teman untuk menginstal antivirus. Karena apa? Karena antivirus ini terbukti lebih ampuh untuk mencegah serangan malware dan virus yang mengarah pada server. Biaya yang Anda keluarkan untuk investasi antivirus ini juga bilang lebih jauh, lebih murah gitu dibandingkan server rusak karena terkena serangan malware yang mengakibatkan website down. Jadi sebelum si softwarenya ini kalian rusak, lebih baik kalian menginstal antivirus gitu karena biaya perbaikan dari antivirus, biaya dari penginstalan antivirus dan perbaikan dari sebelum adanya antivirus lalu terjadi server rusak itu akan jauh lebih mahal gitu biayanya untuk menangani serangan-serangan dari malware tersebut. Dilanjut tuh ada selalu update server. Nah, untuk selalu update server ini tujuan utamanya adalah menyempurnakan fitur-fitur yang ada dan menutup bug yang ada. Jadi selalu terbaru gitu servernya karena yang namanya teknologi itu semakin lama semakin meningkat gitu. Kalau misalnya kita tertinggal di server itu saja terus yang ada nanti kita gampang terbaca oleh hacker atau kejahatan-kejahatan teknologi yang lainnya seperti itu. Selanjutnya ada contoh serangan pada web server. Yang pertama itu ada malware. Malware itu adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk mengkonsumsi dan merusak sistem komputer, mengambil data pribadi atau mengendalikan komputer tanpa izin pengguna. Nah, jadi kalau misalnya di malware ini setelah terjadi, kemungkinan besar data-data pribadi kalian juga bisa terambil, teman-teman. Yang kedua, ada SQL injection. Apa sih SQL injection ini? Teknik yang digunakan untuk mengeksploitasi pada sistem basis data dengan memasukkan perintah
yang tidak diinginkan melalui form input atau URL. Ini dilakukan dengan menyisipkan kode SQL yang tidak sah ke dalam input yang diterima oleh aplikasi web yang mengirimkan perintah SQL ke basis data. Gitu. Dilanjut ada core site scripting. Serangan ini dapat dilakukan dengan menyisipkan kode atau script ke dalam input yang diterima oleh aplikasi web seperti form input, query string, atau cookie. Kode atau script ini dapat digunakan untuk mengambil data pengguna, mengubah tampilan halaman web, dan mengeksekusi aksi tidak diinginkan di sisi klien gitu. Jadi cross-site scripting ini juga dapat mengambil data pengguna, dapat mengubah tampilan web yang kalian punya, misalnya kayak tiba-tiba tampilan kalian awalnya pemandangan jadi gambar tengkorak-tengkorak atau hal sebagainya yang tidak sama sekali diinginkan oleh klien gitu. Yang keempat ada distribute denial of service. Serangan jaringan yang mencoba untuk menyebabkan kegagalan pada sistem atau jaringan dengan menghabiskan sumber daya yang tersedia. Di DOS, serangan dilakukan dengan cara mengirimkan perintah yang berlebihan ke server atau jaringan yang dapat menyebabkan kegagalan karena kelebihan beban seperti itu. Soal nomor 2. Kita juga harus tahu nih digital signature itu apa. Digital signature itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menyetarakan tanda tangan elektronik pada dokumen atau pesan elektronik. Tanda tangan ini digunakan untuk menyatakan bahwa dokumen atau pesan tersebut dibuat atau diterima oleh pihak yang ditentukan dan tidak telah diubah sejak ditandatangani. Cara kerja digital signature itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu pengiriman pesan akan menghitung message digits atau MD dari pesan. MD ini Anda peroleh dengan menggunakan pesan M dengan fungsi hash atau satu arah. Yang kedua, terjadinya enkripsi pada MD menggunakan algoritma kriptografi kunci privat. Seperti algoritma RSA, hasil enkripsi inilah yang dinamakan sebagai digital signature S. Nah, digital signature S ini diletakkan pada pesan M. Pesan M yang sudah Anda tanda tangani dengan S akan dikirimkan menggunakan satu saluran komunikasi. Kemudian ada investasi, surat bisnis, proses produksi, transaksi atau kredit atau tanda tangan elektronik ini yang menggunakan digital signature gitu. Ada investasi, surat bisnis, proses produksi, transkrip, kartu kredit atau tanda tangan elektronik. Soal nomor 3 yaitu bagaimana cara kita mengamankan sistem informasi. Yang pertama itu kita membuat kebijakan untuk menangani informasi. Ketika kita membuat kebijakan atau menangani suatu informasi, jadi kita sudah bisa meminimalisir untuk tidak terjadinya kebocoran-kebocoran atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh sistem informasi. Yang kedua, menggunakan enkripsi untuk mentransfer data. Hal ini dapat kita lakukan untuk meminimalisir adanya terjadinya hacker seperti itu karena hacker membutuhkan waktu ketika mengambil data seperti itu. Dilanjut memilih software yang aman. Nah, ini juga termasuk penting ya teman-teman. Jangan pernah sekali-sekali kalian mendownload atau mengunduh aplikasi-aplikasi atau software yang berada di website-website tidak terpercaya atau bukan pada ofisialnya seperti itu karena di dalam software tersebut besar kemungkinan memiliki virus-virus yang dibawa oleh si aplikasi tersebut seperti itu. Yang keempat itu ada meningkatkan keamanan password. Di sini juga untuk meningkatkan keamanan password itu kita juga harus menggunakan kata sandi yang memang sulit untuk dibaca seperti itu. Yang kelima menggunakan komputer pribadi. Nah, di sini kenapa kita harus menggunakan komputer pribadi? Karena jika kita memakai komputer milik orang lain, kita tidak tahu bagaimana saat kita
seperti masuk dalam Gmail atau masuk dalam akun-akun yang kita memiliki sandi itu kita meminimalisir untuk si akun itu tuh nyangkut gitu di laptop-laptop atau di komputer-komputer orang seperti itu. Dan itu juga bisa meminimalisir terjadinya kebocoran data seperti itu. Ditambah lagi kita nggak tahu nih komputer orang lain itu punya virus apa enggak gitu. Yang selanjutnya itu mematuhi aturan keamanan. Ini sudah jelas ya teman-teman. Selanjutnya meningkatkan kesadaran keamanan. Nah, di sini juga kita sering tidak acuh ya kepada keamanan atau kesadaran keamanan ini karena selagi kita masih bisa memakai, kenapa kita harus meningkatkan kesadaran keamanan gitu. Tapi jangan seperti itu teman-teman karena kesadaran keamanan ini sangat penting bahwa data-data kalian, data-data pribadi itu merupakan milik kalian dan jangan sampai digunakan disalahgunakan gitu. Yang selanjutnya adalah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Next, nah contoh serangan keamanan sistem informasi yaitu crypto mining. Yang pertama ada crypto mining. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa di cara mengamankan sistem informasi di poin kedua itu ada enkripsi untuk mentransfer data. Crypto mining ini adalah sebuah cara juga untuk mencegah adanya crypto mining yaitu malware dan imposter yang menyerang pemilik mata uang kripto untuk menukarkan alamat dompet mereka. Terus yang kedua ada social engineering dilakukan dengan menggabungkan serangan lainnya untuk membuat korban mengklik tautan, mengunduh perangkat lunak jahat, atau mempercayai sumber atau situs berbahaya seperti itu. Jadi di sini juga teman-teman jangan asal mengklik tautan-tautan yang tidak jelas seperti itu bila sedang searching atau browser. Yang ketiga ada jacking. Nah, ini tuh adalah serangan pada aplikasi web yang membuat korbannya secara tidak sengaja mengklik elemen-elemen web gitu. Jadi tiba-tiba kita langsung dibawa kepada suatu laman gitu. Nah, di situ kalian juga harus hati-hati karena di situ merupakan clickjacking. Terus ada SQL injection yang seperti tadi sudah dijelaskan. Terus ada cross-site scripting XSS, sebuah jenis injeksi berupa script berbahaya yang diinjeksikan ke sebuah situs rentan maupun terpercaya. Yang selanjutnya credential ratio, malware dan imposter menyerang pemilik mata uang kripto untuk menukarkan dompet. Yang kedua ada DOS denial of service, cyber attack yang berusaha melumpuhkan sebuah website sehingga tidak bisa diakses oleh penggunanya. Nah, di sini tuh ada denial of service ini sebenarnya sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi hacker ini mereka bisa melumpuhkan total sebuah website sehingga kita sebagai pengguna atau sebagai pembuat itu tidak bisa lagi untuk mengakses si website itu sendiri. Terus ada kebocoran data atau disebut juga transmisi data yang tidak sah ke tujuan atau penerima eksternal. Ada hacking, menerobos pengguna komputer milik pihak lain, main into the middle. Lanjut, teknik dasar kriptografi itu ada 5 jenis, yaitu ada substitusi. Nah, substitusi ini tuh bagaimana sih? Nah, jenis metode enkripsi di mana satuan pada teks terang digantikan oleh teks tersandi dengan sistem yang teratur. Nah, seperti apa caranya untuk membuat kripto substitusi? Yang pertama itu adalah membuat suatu tabel substitusi yang dibuat sesuka hati dengan catatan bahwa penerima pesan memiliki tabel yang sama untuk keperluan diskrit. Bila tabel substitusi ini dibuat secara acak, akan semakin sulit memecah ciphertext oleh orang yang tidak berhak. Metode ini dilakukan dengan mengganti setiap huruf dari teks asli dengan huruf lainnya sebagai huruf sandi yang telah didefinisikan sebelum oleh algoritma kunci seperti itu. Nah, contohnya di sini ya teman-teman. Di sini misalnya ada Caesar Cipher. Plain text-nya misalnya belajar bersama. Di sini kita tulis dulu nih alfabet dari A sampai Z. Lalu kita
masukkan misalnya untuk tabel substitusi yang dapat dibuat sesuka hati. Di sini saya punya deretan inversi dari T, L, D, baru A, B, C, Z. Ini sangat-sangat acak ya teman-teman. Kuncinya A sama dengan T. Jadi di alfabet yang sebenarnya itu ada A sama dengan T. Misalnya jadi di enskripsinya itu adalah belajar bersama, B itu sama dengan adalah E. Jadi nanti kita ditulis di enskripsinya itu ini adalah B, ini adalah, mohon maaf, ini adalah E, seperti itu. Lanjut misalnya di sini E, di alfabet aslinya E itu adalah B gitu. Jadi nanti di sini kita tulis B, di sini kita tulis ya B. Nah, seperti itu. Dan seterusnya sampai pada seperti ini. Jadi si enskripsi ini tidak bisa dapat dimengerti oleh orang-orang yang tidak memiliki tabel deretan inversi ini. Dilanjut ada blocking. Sistem enkripsi ini terkadang membagi plaintext menjadi beberapa blok yang terdiri dari beberapa karakter, kemudian dienkripsikan secara independen. Caranya itu seperti apa sih teman-teman? Nah, caranya itu adalah kalian menuliskan plaintext dituliskan secara vertikal ke bawah yang berurutan pada jalur dan dilanjutkan pada kolom. Berikutnya sampai seluruhnya tertulis. Pada ciphertextnya juga adalah hasil pembacaan plaintext secara horizontal berurutan sesuai dengan bloknya. Misalnya seperti ini 6. B, ini kan ditutup bloknya 6, B, E, L, A, J, A, R, belajar. Ini ditutup bersama dan ininya ditutup. Dilanjut ini kita tulis di sini blok 1 sesuai ini adalah kolomnya di sini yang lurus horizontal. Ini blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6. Lalu di sini kita lanjut, misalnya ini plaintext-nya adalah belajar bersama yang telah kita urut tadi. Demikian rupa inskripsinya adalah 6J, kan belajar bersama ya 6J. Terus ada M, terus ada B, blok 2, ada B, ada M di sini 6J, M, E, bernya di sini, ber. Itu. E-nya di sini E, blok 4, R, L, S, A, seperti itu. Jadi yang ditutup tidak dilihatkan. Seperti itu. Dilanjut ada permutasi. Permutasi itu ada teknik ini memindahkan atau merotasikan karakter dengan aturan tertentu. Prinsipnya adalah berlawanan dengan teknik substitusi. Caranya adalah sebelum dilakukan permutasian, umumnya plaintext terlebih dahulu dibagi menjadi blok-blok dengan panjang yang sama. Plaintext akan dibagi menjadi blok yang terdiri dari 6 karakter dengan peraturan permutasian sebagai berikut. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah plaintext-nya. Ciphertextnya seperti apa? Misalnya dari ujung ke ujung, misalnya 1 ke 6, 6 ke 1, ini 2 ke sini, ini 2 ke sini, lalu ini 3 dan 4 menghilang. Seperti itu. Dilanjut dari ekspansi. Ekspansi ini adalah suatu metode dengan mengacak pesan adalah dengan memelarkan pesan itu dengan aturan tertentu. Adalah suatu contoh menggunakan teknik ini dengan meletakkan huruf konsonan atau dibilang ganjil yang memiliki awalan dari suatu kata di akhir kata itu dan menambahkan akhiran an. Jika suatu kata dimulai dengan huruf vokal atau bilangan genap ditambah akhiran i. Misalnya ini kan ada 6 ya, ini plaintext-nya belajar bersama, lalu ciphertextnya jadi AI belajar bersama. Ini kan ininya contoh plaintext-nya. Terus ini kita di sini terus nih ini 6 I E-nya masukin ke depan, belajar B-nya pindah ke sini. Lalu kan di sini 1, 2,
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena di sini katanya ganjil, maka kita menambah akhiran an. Jadi B-nya pindahin ke belakang, belajar BAN, belajar ban gitu. Terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang mana ini ganjil juga. Kita menambahkan bilangan ganjil, jadi kita tambahkan akhiran an. Seperti B-nya seperti biasa ditaruh di belakang huruf pertama, RSAMAB ban gitu. Jadi syaper teksnya adalah 6i Jarban bersama ban gitu. Lalu dilanjut ada pemempatan, mengurangi panjang pesan atau jumlah blok dengan cara lain untuk menyembunyikan isi pesan. Langkah menggunakan cara menghilangkan sistem karakter ketiga secara berurutan. Karakter-karakter yang dihilangkan disatukan kembali dan disususkan kembali sebagai lampiran dari pesan utama. Dengan diawali oleh suatu karakter khusus dalam contoh menggunakan bintang. Seperti ini, karakter yang di blok tidak ditampilkan. Berarti seperti ini teman-teman. Jadi deskripsinya seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf, saya dan rekan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.